Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Catur Suci Nurbahira Marjulia, Prodi PGMI semester 4. Kali ini saya membuat video untuk video pembelajaran terkait materi kepala sekolah sebagai supervisor. Yang pertama, kita akan membahas pengertian kepala sekolah. Kepala sekolah merupakan jembatan tertinggi yang diemban oleh seseorang dalam sebuah lembaga pendidikan yang bertanggung jawab atas terwujudnya kegiatan dan terlaksana proses pembelajaran. Kepala sekolah sebagai seorang yang bertugas membina lembaga yang telah dipimpinnya, yang memiliki tanggung jawab dalam usaha mencapai tujuan pendidikan yang telah direncanakan. Kedua, pengertian supervisor. Pengertian kepala sekolah. Kepala sekolah juga menjadi seorang supervisor yang menjalankan kegiatan supervisi. Supervisor itu sendiri merupakan seorang yang memberikan bantuan kepada guru-guru dalam menstimulasi guru-guru ke arah yang lebih baik dalam sebuah pembelajaran. Ketiga, pengertian kepala sekolah sebagai supervisor. Pengertian kepala sekolah sebagai supervisor. Kepala sekolah berfungsi sebagai pengawas, pengendali, pembina, pengarah, dan memberi contoh kepada guru dan staf yang ada di sekolahan. Usaha kepala sekolah sebagai supervisor ada 5 poin. Yang pertama dibahas yaitu mempertinggi mutu dan pengetahuan guru serta pegawai sekolah. Kedua, membina kerjasama yang baik dan harmonis di antara guru-guru dan pegawai lainnya. Tiga, berusaha mengembangkan serta menggunakan metode mengajar sesuai dengan tuntunan kurikulum, melengkapi sarana dan prasarana demi keberhasilan proses belajar mengajar. 5, membangkitkan para guru dan pegawai dalam menjalankan tugas dengan baik. Untuk menjalankan tugasnya secara efektif, supervisor pengajaran diharapkan dapat memilih teknik-teknik supervisi yang cocok dengan tujuannya yang akan dicapainya. Teknik pembinaan profesional yang dapat digunakan supervisor kepala sekolah untuk meningkatkan proses dan hasil belajar antara lain yaitu 1. Kunjungan kelas, 2. Pertemuan pribadi, 3. Rapat guru, 4. Penataan, 5. Pemanfaatan guru model, 6. Penerbitan bulet profesional, 7. Pertemuan dalam kelompok kerja, dan sebagainya. Dari beberapa teknik pembinaan tersebut, teknik mana yang akan paling tepat tergantung pada situasi dan kondisi pada masing-masing guru. Selanjutnya saya akan membahas peran kepala sekolah sebagai supervisor. Sebagai seorang pemimpin, fungsi dan tujuan kepala sekolah sangat kompleks demi terwujudnya sekolah yang berkualitas. Sebagai supervisor, kepala sekolah berperan dalam upaya membantu mengembangkan profesionalitas guru dan tenaga kependidikan lainnya. Supervisi merupakan pengawasan terhadap kegiatan akademik, termasuk terhadap proses belajar mengajar yang menyangkut guru dalam mengajar, sehingga tercapainya tujuan pendidikan. Dengan pelaksanaan supervisi dapat memperbaiki segala kelemahan-kelemahan yang tidak dilakukan oleh guru dalam proses kegiatan belajar mengajar. 2.
Tugas kepala sekolah sebagai supervisor. Tugasnya yaitu mengupayakan guru lebih serius dan semangat serta bertanggung jawab dalam kegiatan belajar mengajar. B. Saya memberikan penekanan dalam sistem mengajar untuk dapat dilaksanakan dengan baik mungkin sehingga hasil belajar peserta didik mengalami ketuntasan. C. Penekanan kepada guru-guru untuk mencapai tujuan pengajarannya secara maksimal. D. Membuat kesepakatan bersama guru mengenai jadwal kunjungan ke kelas dan target pencapaian kelulusan. Yang E. Membuat persiapan dan rencana kerja dalam setiap kegiatan. Yang F. Membimbing guru-guru dalam proses mengajar dan seleksi dalam menggunakan sumber-sumber belajar serta menyiapkan laporan tentang jadwal kunjungan ke kelas. Dengan adanya pernyataan di atas tadi yang saya jelaskan, maka penelitian dapat menyimpulkan bahwa peran dari kepala sekolah sebagai supervisor adalah seorang pemimpin yang berkembang dalam berkemampuan dalam perbaikan dan pembinaan serta menentukan kualitas dari suatu lembaga pendidikan. Peran dari kepala sekolah sebagai supervisor juga sebagai penentu prosedur kinerja guru dalam kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, fungsi kepala sekolah sebagai supervisor, yaitu fungsinya yang A. Memberikan pengarahan, bimbingan, pelayanan, pengawasan kepada warga sekolah, baik guru, pegawai maupun peserta didik. Yang B. Memberikan binaan kepada guru-guru sehingga bertanggung jawab sesuai tugas masing-masing. C. Membantu dan mengatasi kekurangan serta kesulitan yang dihadapi oleh Bapak Ibu guru dalam proses pembelajaran. Yang D. Dapat memberikan suatu solusi yang baik dalam menyelesaikan persoalan. Baik, demikian saya akan menyimpulkan sesuai dengan hasil pemaparan data yang saya. Oke, kesimpulan yang saya berikan yaitu 1. Peran kepala sekolah sebagai supervisor yaitu memberikan pengarahan, bimbingan, pelayanan, dan pengawasan kepada warga sekolah, baik guru, pegawai maupun peserta didik. Yang B. Memberikan bimbingan kepada guru-guru sehingga memiliki tanggung jawab dan sesuai tugas masing-masing. Yang C. Kegiatan supervisi dalam pembinaan serta perbaikan proses pembelajaran perlu ditingkatkan oleh guru. Yang D. Mampu mengupayakan sistem pengarahan kondusif sehingga ada peningkatan peserta dan prestasi belajar peserta didik. 2. Proses supervisi yang dilakukan kepada sekolah sebagai supervisor yaitu adanya program terhadap pelaksanaan supervisi, mengadakan pertemuan awal kepada semua guru, mengunjungi kegiatan belajar mengajar guru di kelas, membimbing guru-guru dalam mempelajari kreativitas dari peserta didik, serta penerapan kurikulum dan penggunaan perangkatan pembelajaran dan pelaksanaan supervisi serta memberikan penilaian dan perbaikan proses pembelajaran mengajar. Lalu melakukan tindak lanjut serta mengevaluasi secara bersama terhadap hasil supervisi. Terakhir, pandangan guru terhadap pelaksanaan supervisi yaitu pelaksanaan supervisor akan membantu dalam meningkatkan mutu pembelajaran guru, memberikan pengarahan positif terhadap guru, akan membantu dalam mengembangkan perangkat dalam proses pembelajaran, mengembangkan kemampuan guru dalam perubahan sesuai kurikulum pembelajaran, dan mendapatkan nilai-nilai yang
baru yang belum diterapkan sebelumnya dalam kegiatan belajar mengajar. Baik, sekian dari video pembelajaran saya. Saya undur diri. Sekian, mohon maaf jika salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.